Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Manchester United yang lolos ke babak 8 besar Europa League. Ajang Europa League adalah satu-satunya harapan Manchester United pada musim ini setelah terseok-seok di Liga. Sempat menahan 1-1 di leg pertama, kali ini anak asuh Ruben Amorim mampu menang telak 4-1. Tim tamu diuntungkan oleh hadiah penalti pada menit kelima, setelah aksi bertahan De Ligt dianggap melanggar peraturan. Namun Manchester United juga mendapatkan hadiah penalti 6 menit berselang setelah Højlund dijatuhkan kurang lebih mirip dengan situasi sebelumnya. Skor 1-1, pertandingan berjalan sangat intens dan MU mampu memegang kendali permainan dengan 60% ball possession pada babak pertama. Dan di babak kedua lah pemenang pada pertandingan ini ditentukan. Real Sociedad harus kebobolan cepat dan bermain dengan 10 pemain setelah Aramburu di kartu merah akibat melakukan pelanggaran Dokso atau pelanggaran untuk menghentikan kesempatan yang berpeluang menjadi gol. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Ruben Amorim tetap turun dengan pakem 3-4-3 atau 3-4-2-1. Højlund sebagai ujung tombak ditopang Garnacho dan Zirkzee. Sementara di tengah, Bruno ditandemkan bersama Casemiro. Ada bek berusia 18 tahun juga yang diturunkan, yaitu Heaven. Sementara Real Sociedad bermain dengan pakem 4-3-3. Takefusa Kubo bermain di sayap kanan, mengapit Oyarzabal. Di pos kiri ada Becker, dan di tengah dikomandoi Zubimendi. Pada awal babak, kedua tim masih struggle menemukan ritme permainan. Hilang bola kerap terjadi baik di kubu tuan rumah maupun tim tamu, sehingga sering terjadi situasi transisi. Sehingga situasi tersebut kerap terlihat di awal babak ini. Gol cepat tim tamu juga berawal dari hilangnya bola ketika transisi. Kubo melakukan penetrasi dan support Aritz yang dilakukan dengan crossing datar. De Ligt mencoba menghalau, namun ia lebih mengenai kaki Oyarzabal, penalti. Sang kapten Real Sociedad sendiri yang mengeksekusi dan membuat mereka unggul 0-1 di awal laga. Manchester United build up dengan shape 3-1 atau 3 back dan 1 DM di fase awal. Shape ini dipakai untuk mendorong Bruno bisa lebih ke depan sehingga nampak berbentuk diamond di tengah. Tujuan shape build up ini untuk akomodasi kemampuan menyerang Bruno dan memberikannya lisensi lebih roaming. Gak jarang ia drop untuk membantu build up sehingga shape berubah menjadi 3-2 di belakang. Di momen ini ia bergerak lebih ke sayap. Bruno memang salah satu pemain yang punya work rate tinggi sehingga kerap diberi kebebasan untuk roaming atau bergerak ke sana kemari. Dan pergerakannya juga yang jadi awal gol pertama MU. Movementnya di half space dan titik buta lawan membuat Bruno bisa mengekspos celah di lini belakang Sociedad. Tanpa banyak sentuhan, ia langsung memberikan umpan ke Højlund dan penyerang asal Denmark ini dilanggar Zubeldia. Penalti dan Bruno yang mengeksekusi sendiri mampu mengecoh Remiro. Pasca laga, Ruben Amorim memberikan komentar menarik soal Bruno. Ia menyebut pemain asal Portugal tersebut punya keinginan kuat untuk menang dan ini kadang membuatnya sering berubah posisi. Menurut Amorim, Bruno harus percaya pada rekannya. Tapi menurutnya lagi, sang kapten selalu ada ketika tim membutuhkannya. Pada awal babak kedua, MU kembali mendapat hadiah penalti dari aksi Dorgu yang dihadang jalur larinya oleh Aritz.
Bruno yang kembali menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya untuk kedua kali, menipu kiper Sociedad. Apa yang membedakan match ini dengan match MU lainnya adalah bagaimana work rate pemain saat tanpa bola. Lihat bagaimana The Red Devils melakukan high press dengan intens untuk mendapatkan bola di depan. Etos kerja seperti inilah yang diinginkan Ruben Amorim karena dia membangun sistem yang mengutamakan work rate tinggi. Tujuannya agar bisa menyerang dengan serangan transisi cepat. Serangan transisi membutuhkan etos kerja untuk merebut bola, lantaran tidak bisa hanya dengan mengandalkan kesalahan lawan saja. Di sini terlihat bagaimana Zirkzee dengan work rate tinggi berhasil memaksa lawan membuat kesalahan yang kemudian dilanjutkan serangan transisi cepat. Pemain MU juga dituntut mau melakukan press secara tidak serampangan atau tidak asal-asalan. Mereka dituntut membaca trigger atau pemicu press dengan tepat, lalu dilanjutkan menyerang transisi dengan cepat. Aspek ini juga yang terulang sebelum terjadinya kartu merah pemain Sociedad. Diawali press yang menyebabkan salah operan dan Højlund mendapatkan bola lalu mencari rekannya. Terlihat Dorgu membaca situasi ini dengan berlari untuk serangan transisi. Zirkzee yang mendapatkan bola bisa mengirimkan umpan terobosan akurat ke Dorgu. Sesaat sebelum menerima bola, pemain Denmark tersebut dijatuhkan Aramburu. Ini merupakan pelanggaran Dokso atau situasi peluang terjadinya gol tinggi lantaran Aramburu dianggap orang terakhir. Meski ada pemain lain, pemain tersebut dianggap kalah posisi dari Dorgu. Jika kita maju ke depan, tepatnya di gol ketiga juga hadir lewat situasi transisi. Pemain Real Sociedad kehilangan bola saat menyerang dan Garnacho punya banyak ruang di depan. Ia melakukan penetrasi diagonal ke kiri, namun mengubah arah bola ke kanan, di mana Bruno cukup bebas. Sang kapten MU ini menerima bola dan menceploskan bola ke gawang lewat placing akurat ke pojok kanan kiper. Selain peran Bruno, nampak ada taktik lain yang digunakan Amorim untuk manipulasi marking lawan. Terlihat pada banyak kesempatan, Dalot yang berposisi sebagai wingback berada lebih ke tengah, sementara Garnacho yang mengisi pos sayap. Kembali Dalot mengisi area yang lebih ke tengah atau half space. Di Sporting, Amorim juga memiliki wingback yang bisa inverted seperti ini dan tidak melulu berada di sayap. Di MU, ia memberikan lisensi wingbacknya untuk mengekspos ruang meski bukan pada posisi aslinya. Dan taktik ini terbukti lewat gol terakhir MU, di mana Dalot masuk ke tengah bergerak dari lini kedua. Ia melihat rekannya Højlund yang melakukan penetrasi di sayap dan meminta opsi cutback. Striker nomor 9 itu pun melihat pergerakan Dalot dan memberikan asis matang yang diselesaikan dengan sontekan keras menghujam gawang Sociedad untuk keempat kalinya. Ini merupakan penampilan impresif MU di beberapa aspek yang disebutkan dalam video ini, seperti work rate, serangan transisi, rotasi posisi, serta peran Bruno. Meski 2 gol dicetak dari titik putih, sebetulnya MU juga generate banyak peluang yang terlihat dari XG open play-nya. Beberapa chance tersebut masih bisa digagalkan kiper Sociedad. Overall, gaya main seperti ini yang harus konsisten ditampilkan jika ingin mendongkrak performa sistem tim Amorim. Hal ini lantaran di IPL, work rate dari banyak tim lain lebih tinggi.